Eci Marucci menawarkan koleksi jilbab terbaru yang trendy dengan harga yang super terjangkau. Kamu bisa lihat-lihat koleksinya di IG @yourecimarucci, atau kamu bisa cek tokonya langsung di Tokopedia dengan keyword Eci Marucci. Kamu juga bisa konsultasi langsung dengan admin di 0878 8789 8899. Jangan lupa tanya soal promo ya, karena akan ada banyak promo yang menarik untuk kamu. Keterangan lebih jelasnya, silakan cek deskripsi dan pin komen. Halo semua, apa kabar? Welcome to kangtarot.com. Di hari ini, kita akan melakukan ramalan akhir bulan. Keterangan mengenai kami dan video ini, silakan cek disclaimer dan deskripsi. Inilah sesi ramalan akhir bulan untuk zodiak Leo di bulan September tahun 2020. Kartu kita shuffle dulu. Inilah kartu tarot Illuminati yang akan kita gunakan untuk sesi ramalan akhir bulan zodiak Leo di bulan September tahun 2020. Kita spread dulu. Untuk rezeki, untuk asmara yang berpasangan, untuk yang single, untuk single mother atau ibu rumah tangga, untuk TKI. Kita rapikan dulu, Leo. Oke, kita buka dari rezeki. Queen of Pentacle, Ten of Cup, Six of Wands. Wih, bagus. Asmara, The Lover, Five of Cup, Five of Pentacle. Yang single, Ten of Swords, single mother atau ibu rumah tangga, Strength, Prince of Cup untuk TKI. Oke, kita bahas. Kartu pertama, Queen of Pentacle, Black Cluster rezeki. Jadi beberapa hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan rezeki kamu kurang lebih seperti ini. Setelah bulan September yang melelahkan dan penuh dengan perjuangan, maka pada akhirnya di akhir bulan ini kamu akan memperoleh kedamaian. Tindakan-tindakan kamu juga terbukti efektif, efisien, dan tepat sasaran. Akan kelihatan juga adanya kemajuan yang cukup berarti di dalam kehidupan rezeki kamu. Kamu juga mampu untuk memanage dan menjaga arus kas dengan teliti dan seksama. Kamu juga bisa menjaga dan merawat keluarga kamu. Di akhir bulan ini, kamu akan lebih beruntung. Kamu akan dinaungi oleh nasib yang cukup baik. Bisnis perlahan mulai terlihat ada sedikit peningkatan. Pekerjaan juga mungkin akan bisa sedikit lebih lancar. Ya, meskipun secara overall terlihat bahwa apa yang kamu dapatkan itu sedikit, namun secara ajaibnya bisa mencukupi semuanya. Cicilan-cicilan fundamental itu secara ajaibnya juga bisa terbayar. Padahal sebelumnya kamu sudah putus asa dan sudah berpasrah. Namun untungnya bisa terbayar. Kemungkinan kedua atau kemungkinan lainnya digambarkan oleh Ten of Cup. Jadi kurang lebih seperti ini. Jika sebelumnya kamu bekerja jarak jauh, jika sebelumnya kamu bekerja dari rumah, dan jika sebelumnya kamu belum diperbolehkan untuk masuk kantor, maka di akhir bulan September ini, kamu mungkin akan bisa kembali ke kantor. Lalu,
Jika kamu masih bekerja atau jika kamu masih berusaha, akan ada target yang bisa kamu capai, akan ada keberhasilan yang bisa kamu dapat, dan kamu akan mendapatkan kelegaan yang luar biasa. Ada kebahagiaan, ada kesenangan, dan akan ada ketenangan. Selain itu, Ten of Cup itu juga menjelaskan adanya pembaruan. Mungkin pembaruan kontrak kerja, atau mungkin jika kamu sebelumnya nganggur, kamu bisa mendapatkan pekerjaan. Atau mungkin ada pembaruan komitmen di dalam hubungan asmara ataupun hubungan sosial. Ada kesepakatan yang tercapai dan ada kedamaian yang tercapai. Selain itu, ada kemungkinan kepala kamu juga akan penuh, akan pusing, dan akan stres di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, jika kamu berstres ria, kamu pesimis, dan kamu pusing, malah kamu makin ngaco. Jadi untuk bisa membuat semuanya bahagia, hendaknya kamu bisa ikhlas, bisa pasrah, dan menjalaninya sekuat yang kamu bisa. Ingatlah untuk tidak menyerah, ingatlah untuk tidak putus harapan. Selain itu, akan ada sesuatu yang terpenuhi di akhir bulan September ini. Mungkin itu kebutuhan finansial, mungkin itu kebutuhan emosional. Tapi di sisi lain, Ten of Cup ini menjelaskan hal yang sedikit berbeda. Mungkin kamu bisa diberhentikan dari kerja, mungkin kamu berhenti bisnis, berhenti usaha, lalu mungkin akan ada hubungan yang terhenti. Jadi kurang lebih gitu. Selanjutnya ini Six of Wands yang akan menjelaskan beberapa kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rezeki kamu. Beberapa kemungkinan tambahan itu diantaranya, jika kamu terpisah cukup lama dengan keluarga atau dengan pasangan kamu, maka kamu akan segera berjumpa di akhir bulan September ini. Selain itu, keharmonisan akan bisa kembali di dalam hubungan kamu, baik itu hubungan rezeki, hubungan sosial, atau hubungan asmara. Nah, hidup kamu yang pontang-panting juga akan secara perlahan terseimbangkan. Akan ada jalan keluar yang baik, dan akan ada titik temu yang mencerahkan. Six of Wands juga menjelaskan, mungkinnya juga kamu kembali ke kantor. Mungkin juga kamu membuka usaha. Atau kamu mungkin juga membuka usaha yang baru atau bekerja di tempat yang baru. Six of Wands juga menjelaskan akan ada orang yang meminta maaf kepada kamu. Dia akan mengakui kesalahannya dan hubungan kalian akan pulih kembali. Kamu mungkin akan sibuk di akhir bulan September ini. Kamu akan sibuk menata ulang kehidupan kamu dan akan sibuk untuk meluruskan kembali hidup kamu yang sebelumnya belak-belok. Untuk klaster asmara, kita akan mulai dari sebabnya dulu. Akibatnya baru solusinya. Jadi kita nggak baca dari sini ya. Kita akan baca menurut kronologi. Kita mulai. Kita mulai dari Five of Pentacle. Jadi Five of Pentacle ini menjelaskan beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan asmara kamu. Di antaranya seperti ini. Akan ada ketidakseimbangan di dalam kehidupan rezeki. Akan ada kemungkinan untuk datangnya kemalangan. Dan akan ada kemungkinan kamu bisa menjadi kere. Nah, ini adalah penyebab konflik dengan pasangan kamu. Karena dengan tidak ada uang, maka bisa pusing, bisa stres. Dan itu mengakibatkan pertengkaran. Selain itu, mungkin pasangan kamu akan menyulitkan kamu, akan meminta uang kepada diri kamu, atau akan benar-benar menggantungkan hidupnya kepada diri kamu. Nah, sementara beban kamu juga berat. Dia diberitahu tidak mau mengerti. Ya akhirnya berantem, ribut, dan stres.
kemungkinan konflik ini akan sangat besar. Dan ada kemungkinan juga ini pertengkaran verbal, bisa menjurus kepada pertengkaran fisik. Nah, baik kamu pria ataupun wanita, hindarilah untuk memukul, ya. Terutama jika kamu dipancing-pancing terus, dan terutama jika kamu dihina dan dilecehkan terus-menerus. Ingat, janganlah sampai masuk ke dalam perangkap dia. Jangan main fisik apapun pancingan dia kepada diri kamu. Tahan tangan dan kaki kamu. Lebih baik kamu menghindar, menyepi dulu untuk sementara, daripada terus-menerus berkelahi dan berantem dengan dirinya. Selain daripada itu, ini juga akan munculnya agresi dari orang lain yang mungkin bisa terlibat ke dalam permasalahan ini. Kejadian buruk ini juga mungkin terjadi akibat kamu salah percaya kepada orang lain. Mungkin kamu ditipu oleh teman, sahabat, klien, ataupun oleh orang yang sangat kamu percaya, ya. Nah, oleh karena itu, sebelum semua ini terjadi, hendaknya bisa menjaga diri dan hendaknya untuk tidak mudah mengeluarkan uang untuk orang lain tanpa adanya sebab yang benar-benar valid dan yang benar-benar mendasar. Selanjutnya, ini Five of Cups yang akan menjelaskan beberapa kemungkinan tambahan yang terjadi dalam kehidupan asmara kamu. Di antara seperti ini. Jika masalah tidak dikelola dengan baik, jika konflik tidak dikelola dengan baik dan tidak cepat-cepat diselesaikan, maka akan ada kesedihan dan penyesalan, baik dari kamu ataupun dari pasangan kamu. Nah, oleh karena itu, hentikanlah berantem terlalu lama. Nanti malah menyesal karena selesainya hubungan dan putusnya sebuah hubungan cinta. Selain daripada itu, jika kamu tidak bisa cepat-cepat berdamai dan mendapatkan keharmonisan, hidup kamu itu akan menjadi lebih tidak seimbang. Nah, oleh karena itu, cepat-cepatlah berdamai. Masing-masing dari kalian harus cepat menurunkan ego. Harus cepat untuk bisa duduk bersama dan berdiskusi agar semuanya itu bisa reda. Karena jika proses rekonsiliasi tidak dimulai, maka pasti akan ada perpecahan, konflik yang berkepanjangan yang akhirnya merugikan semua pihak. Selanjutnya ini The Lover yang akan menjelaskan beberapa kemungkinan tambahan. Jadi seperti ini, Zodiac Leo. The Lover menjelaskan bahwa di dalam konflik, kalian itu sebetulnya ingin berdamai, ingin bersama lagi, dan ingin memiliki keharmonisan dan kehangatan kembali. Namun masing-masing dari kalian itu ego. Masing-masing dari kalian itu merasa benar, merasa hebat, dan merasa dibutuhkan. Nah, oleh karena itu, alangkah baiknya jika dia tidak memulai proses rekonsiliasi, sebaiknya kamu yang mengalah. Sebaiknya kamu yang mulai. Sebaiknya kamu yang mulai hubungi duluan untuk mencairkan suasana es ini. Selain daripada itu, ingatlah ketika berbicara untuk tidak meninggikan suara. Yang ditinggikan itu kualitas bicaranya. Jadi oleh karena itu, sikap rendah hati, sikap mengayomi, dan sikap berbesar hati sangat penting sekali untuk mencapai perdamaian. Nah, jika dilihat dari Ten of Cups dan dari Six of Wands ini, nampak kelihatan kemungkinan besar rekonsiliasi pasti terjadi, perdamaian pasti akan ada, dan semuanya akan lebih berjalan dengan baik. Nah, di sisi lainnya, The Lover ini menggambarkan kamu dan dia hidup bahagia. Kamu dan dia cocok satu sama lain. Kamu dan dia
saling melengkapi, soulmate, dan pasangan hidup yang betul-betul sesuai. Ini untuk yang single, kartu Ten of Swords yang akan menjelaskan beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi dalam hidup kamu di akhir bulan September, diantaranya seperti ini. Kamu sepertinya sudah lelah, sudah capek dengan hubungan cinta. Kamu dikhianati terus, kamu dibohongin terus, dan kamu hanya dimanfaatkan. Kamu bahkan sekarang cenderung lebih apatis dan membenci lawan jenis. Nah, itu memang tragis. Tapi jika kita lihat dari sisi positifnya, kurang lebih begini. Kamu mendapatkan pembelajaran yang sangat penting dari kehidupan asmara dan cinta ini. Dan kamu juga sudah menjadi orang yang berpengalaman di dalam menilai seseorang. Kamu sudah tahu seseorang itu ngaco, begitu ada sedikit keanehan dan kejanggalan. Lalu, dari semua kejadian ini, kamu akan lebih terbarukan. Kamu akan menjadi lebih hebat. Kamu akan menjadi lebih tangguh. Dan kamu akan menjadi lebih bijaksana. Walaupun sekarang kamu mendekati lawan jenis, tapi terus-menerus ditolak dan terus-menerus tidak cocok, nah kamu jangan menyerah. Pasti nanti ada kok yang cocok. Yang penting untuk sekarang, sabar dulu, tidak perlu terburu-buru, tunggu waktu dengan tepat. Nanti orang yang tepat akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Jadi tenang, sabar. Selanjutnya untuk single mother atau ibu rumah tangga, kartunya Strength yang akan menjelaskan beberapa kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan kamu di akhir bulan September ini. Nah, jadi kurang lebih begini. Ada dua hal fundamental yang mungkin bisa terjadi di dalam kehidupan kamu. Yang pertama, kamu akan mampu mengalahkan monster yang ada dalam diri kamu. Kamu akan lebih mengendalikan diri kamu. Kamu akan lebih bisa menguasai diri kamu. Kamu juga akan bertindak dengan lebih anggun, lebih elegan, dan lebih powerful. Sehingga kamu akan menjadi wanita yang lebih bijaksana nantinya. Yang keduanya adalah kamu akan memiliki kekuatan, memiliki kreativitas, kecerdasan, dan juga sumber daya yang cukup untuk bisa keluar dari semua masalah yang menghimpit kamu. Kamu dengan cerdasnya akan bisa lebih kreatif untuk bisa memanage diri kamu dan keluarga kamu di akhir bulan September ini. Meskipun kelihatannya sulit, namun kamu akan mampu untuk bisa menghandle semuanya. Nah, selain itu, mungkin libido kamu atau hasrat seksual kamu akan menjadi lebih tinggi, akan menjadi lebih kuat. Nah, kiranya kalau kamu single mother yang belum menikah, lebih baik kamu tahan dan kamu kendalikan, lalu arahkan energi itu agar kamu bisa menjadi lebih produktif. Nah, produktifnya ini bukan buat anak ya, tapi produktif di dalam bekerja, produktif di dalam berkreasi, dan produktif di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk TKI, kartu adalah Prince of Cup. Jadi kurang lebih seperti ini. Beberapa hal yang mungkin terjadi kepada kamu adalah ada kemungkinan besar kamu akan menyelamatkan seseorang. Entah menyelamatkan teman, sahabat, saudara, atau menyelamatkan pasangan kamu dari kesulitan. Namun di sini kamu harus ingat dan berhati-hati untuk tahu batasan di mana pada akhirnya kamu bisa menyelamatkan atau tidak. Karena jika terlalu jauh, maka ngerinya Five of Pentacle dan Five of Cup yang tadi akan terjadi. Nah, karena itu, tolonglah semampu kamu. Ingat kamu manusia, kamu punya batas. Selain itu,
Di akhir bulan September ini, di akhir bulan September ceria ini, kamu akan memperluas wawasan kamu. Kamu juga akan lebih pintar dan berpengetahuan. Kamu juga akan lebih bergerak, on the move, dan akan lebih beraktivitas. Mungkin itu bekerja lagi, mungkin itu pekerjaan baru, atau mungkin itu usaha yang baru. Kamu juga akan berusaha untuk mencari informasi untuk diri kamu. Nah, informasi ini mungkin informasi terkait dengan rezeki atau terkait dengan pasangan kamu. Nah, itu pada akhirnya kamu akan menemukannya. Kamu dianjurkan untuk memiliki rencana yang baik di dalam kehidupan ini. Jika ingin ekspansi, jika ingin bergerak, atau jika ingin memutuskan suatu perkara, atau jika ingin mengeksekusi sesuatu, maka baiknya milikilah rencana yang baik, rencana yang matang, dan rencana yang mendetail. Prince of Cup juga memberitahukan adanya pergerakan dari keburukan ke arah kebaikan. Lalu adanya juga transisi dari masa-masa yang sulit ke masa-masa yang lebih baik. Dan adanya juga transisi hati dari kesedihan, kepedihan, menjadi kebahagiaan dan kebanggaan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu zodiak Leo. Kami doakan yang terbaik untuk kamu di akhir bulan ini. Sampai disinilah tarot reading kita. Jika Anda mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari video ini, maka jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Lalu tekan loncengnya. Untuk melihat video-video kami lainnya, silakan klik yang di kiri dan kanan layar Anda. Untuk playlist video lainnya, silakan cek deskripsi. Kami pamit undur diri, dan kami minta maaf untuk segala kesalahan yang terjadi di dalam video ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Good luck and Godspeed.